Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidina Muhammadin al-hadi ila siratal mustaqim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min halin nar. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin wa sunnahina ta'ala bi rahmatika ya rahman. Ufawwidu amri al-wasila. Qala al-muallif al-alim al-allamah syekhi masyaikhina Syekh Nawawi Tanaro al-Bantani di kitab Thamaril Yani'ah fi Riyadil Badi'ah hatta qala wa tuqimas shalah ail mafrudota wa yal khamsu ay tudawimu 'alaiha bi arkaniha wa syurutiha fi awqatiha. Bulan kemarin diterangkan bahwa rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Ya, kemarin sudah diterangkan tentang syahadat dan syarat-syarat syahadat, rukun syahadat apa sudah diterangkan kemarin, sudah selesai. Dan yang sekarang yang kedua, setelah syahadat, orang sudah bersyahadat berarti orang sudah ma'rifat, sudah tahu siapa yang akan kita sembah. Kalau kita udah tahu siapa yang akan kita sembah, tinggal kita mengetahui cara menyembah Allah seperti apa. Wa tuqimas shalah lan ngejenengaken siring salat. Ibadah yang pertama kita lakukan yang masuk dalam rukun Islam adalah sholat. Tuqimah wa iqamus sholah. Kalau bahasa Al-Quran cuma gitu. Tegakkan sholat. Tegakkan sholat. Kalau tiang bisa tegak dengan catatan. Gak bisa ini tiang berdiri tanpa apa-apa, gak bisa. Gak bisa. Harus ada ini, ada ini, ada ini. Baru bisa berdiri. Begitupun sholat. Menegakkan sholat diterangkan oleh Syekh Nawawi. Ail mafrudah dengan sholat kang dan fardhu. Wa yal khamsul yang sholat itu kang 5. Sholat yang harus kita tegakkan adalah ada 5. Fardu sholat yang harus kita tegakkan ada 5 waktu. Gak ada lebihnya. Jangan mentang-mentang semangat ibadah, sholat ditambahi. Saya mah masih semangat, masih kuat. Sholatnya 10 waktu, gak bisa. Itu keluar dari syariat. Walaupun kita lebih. Urusan dengan Allah harus tepat, pas. Gak boleh lebih, gak boleh kurang. Kalaupun kita masih mau melaksanakan sholat lagi, silakan. Tapi statusnya bukan
bukan fardu, statusnya sunnah. Silahkan kalau sunnah. Pun itu ada waktu-waktu yang dilarang oleh Allah. Ayat tudawimu dijelaskan menegakkan sholat itu tudawimu alaiha. Ngemayangaken sira ing atase sholat diarkaniha dengan rukun-rukunnya sholat. Kita melakukan sholat tidak putus-putus. 5 waktu tidak terputus. Dilakukannya dengan rukunnya. Kita harus tahu itu rukunnya. Rukun sholat ada berapa? Wa syurutiha, dan syarat sholat. Syarat sholat. Apa syarat sholat? Banyak. Wudu syarat sholat. Pakaian syarat sholat. Ini pakaian nih syarat sholat. Wajib ini. Hukumnya wajib. Beda kita pakai pakaian mau kondangan dengan pakai pakaian mau sholat. Kalau kita berpakaian mau sholat, pahalanya berpakaian ini wajib nih. Kita berpakaian nutup aurat itu jadinya wajib. Pahalanya pun wajib. Kita beli pakaian untuk sholat, hukumnya wajib. Berarti pahalanya wajib. Mimba bima la yatimul wajib illa bihi bahwa wajib. Sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun jadi wajib. Syarat ini penting. Dan yang termasuk syarat sholat adalah ilmu. Karena kita tidak mungkin tahu tentang sholat tanpa ilmu. Maka ilmu tentang sholat itu hukumnya wajib. Allah kata Imam Ibnu Abbas, barang siapa yang sholat tanpa mengetahui syarat rukun sholat, tanpa mengetahui ilmu tentang toharoh dan syarat rukun sholat, maka ibadahnya tidak sah. Bukan sekedar sholatnya, ya. Yang bubar itu bukan sekedar sholatnya, sedekahnya bubar, nggak sah bubar. Apanya lagi? Silaturahimnya nggak sah, ya. Apalagi banyak ibadah itu banyak, bubar semuanya. Gara-gara kita sholat tidak tahu ilmunya. Lam tasihha ibadatu wa in sodafa, walaupun sedap dilihat mata, wa in sodafa, walaupun itu sesuai sama sholatnya 4 rakaat dan rukunya sama, bacaannya sama, semuanya sama, tapi itu tidak dengan ilmu. Tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan, bukan dapat belajar. Ini beda nanti. Pas ditanya nanti gimana? Itu ruku itu seperti itu tuh, itu apa namanya? Nggak tahu. Hukumnya apa? Nggak tahu. Nah itu nggak ada ilmunya berarti. Orang yang demikian ibadahnya tidak sah. Kita harus tahu mana ruku, hukumnya apa ruku. Wudu bagaimana, hukumnya seperti apa, rukun wudu ada berapa, syarat wudu ada berapa, dan selanjutnya. Ini harus kita ketahui supaya ibadah kita sah. Gampang diterima mah nanti, urusan nanti diterima mah sah dulu. Saya pernah menemukan ucapan ba'dul ulama,
Salah satu ulama mengatakan bahwa setiap ibadah yang sah, setiap ibadah yang sah, walaupun belum diterima, tidak akan hangus. Disimpan tuh, ada gudang-gudang ibadah kita yang tidak diterima, belum diterima, disimpan di gudang. Nanti begitu kita wafat, mati husnul khotimah, dibuka gudang itu, ambil lagi, masuk ke rekening kita semua. Itu ibadah yang sah. Tapi kalau ibadah yang tidak sah, buru-buru. Begitu selesai sholat, sebelum sholat selesai pun udah bubar, itu udah hancur, hilang. Hangus, gak ada. Kalaupun kita husnul khotimah, kita tidak punya simpanan apapun. Ini yang membedakan antara ibadah yang sah dan tidak sah. Wa in sodafa, walaupun sesuai itu ibadah yang tidak sah, tetap hangus, gak bakal ketemu. Kita menuntut siapa? Orang kita yang salah prosedur, kita yang salah administrasi, salah. Ya wajib hukumnya, kata Rasulullah, thalabul ilmi fariidatun. Kata ahli lughat, ahli tasrif, fariidatun itu sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah itu suatu kata yang menunjukkan sangat. Fariidatun, thalabul ilmi, mencari ilmu itu fariidatun, fardunya sangat fardu. Seperti halnya orang Jawa kita, orang Cilegon, kalau ngomong, kalau udah sangat itu agak tajam, ya. Sama bahasa Arab juga, kalau yang tajam kayak farid itu berarti sangat, banget, kencang sekali berarti, banget, ya, itu kencang standar, banget, sangat kencang. Faridatun, sangat fardu. Ini penting, sangat fardu, saking pentingnya mencari ilmu. Karena tadi, kalau tidak ada ilmunya berarti tidak sah. Kalau tidak sah, hangus. Mending sekedar hangus. Kalau kita dituntut, kan lebih berbahaya lagi. Kalau sekedar hangus, mending. Kalau kita dituntut karena kesalahan kita, kenapa kamu tidak belajar? Kenapa? Nah, ini dituntut nanti. Karena malaskah? Atau karena tidak ada yang mengajarkah? Atau apa? Karena malas, udah tuntut. Bahaya. Tambah lagi, udah mah ibadah kita hangus, kita dapat tuntutan. Ya. Jadi syarat ini penting. Ilmu sebagian daripada syarat ibadah. Wa tuqimus shalah, tegakkan sholat. Bahasa di Al-Quran, wa iqamus shalah. Sekedar itu, tegakkan sholat. Ini harus tegak dengan apa? Harus pakai cakar ayam. Ini biaya cakar ayam ini mahal nih. Ada A, B, C, D supaya tegak tiangnya. Gitu ya. Begitupun sholat. Supaya tegak sholat ada apa? Ada ilmu, ada wudhu dan lain sebagainya. Nah, ini syarat-syarat sholat penting. Fi auqatiha, sholatnya di waktunya, jangan karep dewek. Jangan semau-mau lu, semau gue. Sholat semaunya. Saya mah nggak apa-apa lah, asal sholat aja. Sak tambahin, nggak bisa walaupun ditambahi. Sholat maghrib saya mah 10 rakaat, tapi waktunya semau gua, nggak bisa. Fi auqatiha, itulah menegakkan sholat. Jangan sampai keluar atau sebelumnya.
Saking rajinnya salat duhur jam 11. Saya mah rajin salat duhur jam 11. Sebelum orang-orang sholat, saya mah sholat. Emangnya setor ke tukang kredit? Kalau ke tukang kredit ya lebih cepat, lebih baik. Sholat nggak bisa begitu, harus tepat waktu. Ya. Waktu tiaz zakah yang ketiga setelah sholat, ini antara zakat dan sholat ini selalu branding dalam Al-Quran, selalu branding. Setiap ada sholat ada zakat, setiap ada sholat ada zakat, selalu branding, sangat penting sekali, sangat penting sekali. Ini seolah-olah zakat ini pelicin supaya sholat kita cepat naik, kencang naiknya. Karena orang bakhil itu musuh Allah. Allah sangat benci terhadap orang yang bakhil, walau kana alima, walaupun alim, walaupun ahli ibadah, kalau bakhil Allah benci. Salat dengan zakat ini sangat branding, dan dalam urutannya pun nomor 2, nomor 3. Nomor 2 salat, nomor 3 zakat. Waktu dia zakat lan gawe sering zakat. Aitu tiah li mustahiqia. Tegese ngawi akan sering zakat kok wong kang ngepring haki zakat. Awas ini, kita zakat, ibadah zakat itu bukan sekedar memberi. Bukan sekedar memberi, ya. Kita juga harus pilih yang berhak dan yang bukan. Harus milih, ini berhak apa enggak. Jangan salah masuk, bahaya. Orang kaya dikasih zakat, enggak jadi, nggak sah zakatnya. Karena ini lagi ibadah, bukan lagi kampanye, bukan. Kalau lagi kampanye iya, bebas. Ini lagi ibadah, harus pilih. Asnafus samaniyah, kelompok 8. Aulil imam, atau kalau kita enggak nemu mustahik, ke imam, ke pemimpin atau pengepul zakat ada. Nah, watasuma Ramadan, yang ketiga setelah kita memberi zakat, rukun Islam yang selanjutnya puasa. Menahan diri. Puasa itu sesungguhnya ibadah yang gampang-gampang susah gampang. Apa sih susahnya puasa? Coba. Gak ada. Malam mau menjelang subuh sahur, tidur dari habis sholat subuh sampai maghrib, sah puasa? Sah. Gampang kan? Gampang puasa, sah. Ya. Jadi puasa ini ibadah yang gampang-gampang susah. Dan sesungguhnya puasa itu ibadah udah mulai ningkat ibadah kita ke hati. Udah mulai nih. 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 sebentar lagi disempurnakan. Dan puasa sesungguhnya yang paling hebat dalam puasa adalah ibadah hati. Bukan sekedar menahan haus dan lapar. Kalau sekedar menahan haus dan lapar tadi itu menjelang subuh sahur, penuhi perut, penuh, habis sholat subuh tidur, bangun jam 3, masih keburu sholat zuhur, sebentar lagi maghrib, habis sholat zuhur 10 menit lagi sholat asar, udah tinggal nongkrong sebentar maghrib, kan mudah tuh kan. Tapi sesungguhnya puasa adalah ibadah hati. Kita jaga hati kita, karena puasa itu menahan nafsu. Secara zahir menahan nafsu,
adalah menahan makan dan minum. Itu zahirnya. Ini batinnya ini harus kita kontrol. Harus kita kontrol batinnya. Ada rasa hasut, ada rasa marah, rasa benci. Harus kita tahan, kita hilangkan itu. Rasa tidak senang kepada nasib, tidak terima nasib, tidak bersyukur dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita hilangkan itu, jiwa, pengendalian jiwa. Ini yang paling susah. Kalau kita udah bisa puasa, nah, setelah itu waktu hajjul bait, lan haji ing bait. Setelah nafsu kita bisa dikendalikan, selesai nafsu kita bagus, terkendali, terkontrol dalam kondisi apapun, dalam kondisi ada dan tidak ada, dalam kondisi sakit dan sehat. Kalau lagi sakit sobar, lagi sehat syukur. Sobar itu tidak mengeluh, tidak mengeluh. Dalam kondisi miskin semiskin apapun sabar, tidak mengeluh, diam, senyum, tenang, udah nggak ada keluhan apa-apa. Karena ini semuanya dari Allah, udah yakin ke Allah. Semua yang ada di diri kita ini semua dari Allah, dan Allah yang mengatur kita, bukan kita yang mengatur Allah. Jadi nggak ada ngeluh. Dan jadi kita harus meyakini bahwa Allah itu sayang ke kita. Allah itu sayang ke kita. Tanamkan itu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut asma Allah yang pemurah, Rahman, Rahim. Allah zat yang Rahman Rahim. Pertama itu kita harus ketahui bahwa Allah adalah sayang kita. Sehingga kalau kita kena sakit pun kita tidak suudzon ke siapa-siapa. Tidak. Allah mah sayang kita. Sehingga saya cuma dikasih sakit cuma segini. Padahal saya dosanya banyak. Ini kadang kita salah. Baru kena sakit sedikit aja kita ngeluh. Dosa apa ya? Emang kalau tidak berdosa Allah tidak boleh dikasih sakit oleh Allah. Kita ini hamba. Tadi karena kalau nafsu sudah terkendali, kita haji ke Baitul, udah bagus nafsunya. Haji ke Baitullah, sempurnakan ibadah kita, sempurnakan Islam kita dengan haji bait. Ayat taksudul Ka'bah tegese nejesering Ka'bah bin nuski, ya. Kita menuju ke Ka'bah dengan niatan nuski, ibadah. Bukan tujuan apa-apa. Bukan mau selfie, bukan. Bukan karena Hajar Aswad, bukan. Bukan karena multajam, bukan karena apa-apa, semata-mata karena ibadah. Bukan mau berebut Hajar Aswad, bukan, enggak. Hajar Aswad batu, bukan apa-apa. Kita menuju ke Baitullah karena udah bersih tadi, jiwa raga kita udah bersih. Tujuan kita binuski, ibadah. Fal bait alamun bil ghalabah 'alaiha. In istata'ta ilaih, kalau kita mampu, ya. Jangan memaksakan diri, kasihan.
Kasihan diri sendiri, kasihan keluarga. Ilahi maring bet sabila dedalani ayat tariqon tegese jalani. Kalau kita mampu silahkan, dipersilahkan, diwajibkan ibadah haji. Ya. Ini mohon maaf nih sekarang nih, karena lagi rame-ramenya susah haji. Karena lagi rame-ramenya susah haji. Kadang kita sudah mampu, adalah haji mah susah, umroh aja, nggak bisa begitu. Kita niatkan haji dulu, ya, niatkan haji dulu, minimal dengan mendaftar dan sebagainya. Setelah itu sambil menunggu baru umroh, itu kan lebih enak, ya, itu lebih enak. Sudah daftar, terserah itu, tinggal kita nunggu nasib. Lima ya, satu syahadat. Syahadat ini terkait dengan ma'rifat, karena awal wajib yang dilakukan oleh umat Islam sebelum beribadah adalah ma'rifat. Wajib hukumnya. Wal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Sebelum ibadah, orang muslim harus mengetahui tentang Rabb-nya, itu dengan bersyahadat tadi. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah kita tahu tentang ma'rifat tentang Allah, kita wajib yang kedua rukun Islam, sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Itu rukun Islam. Warkanul imani ay jami'a zaima yajibut tasdik bi sittatu. Karena di sana ada ma'rifatullah, iman kepada Allah. Ini ada rukun-rukunnya. Dalam Islam kita bukan sekedar melakukan ibadah, kita harus punya keyakinan, punya iman, dan ada yang wajib kita imani. Warkanul iman, rukun iman, tegese jami'u sekabeh juz-juz barang kang wajib apa percaya bikilan barang. Sittatun iku 6 yang wajib kita percayai. Ada 6 amaroh Muslim, seperti yang diriwayatkan oleh hadis Muslim. Antumina billah, siji enta iman sirik lan Allah. Yang pertama kita harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah itu wahid, tunggal, zatan wa sifatan wa fa'alan. Tunggalnya Allah itu zatnya, sifatnya, pekerjaannya, semuanya. Qul huwallahu ahad. Semuanya. Allah adalah tunggal, semuanya tunggal. Zatnya, sifatnya, pekerjaannya. Beda dengan makhluk. Kalau makhluk ini satu, tapi tangannya ada berapa? Ada 2, ada tangan, ada kaki. Allah tidak demikian, bukan itu. Berarti ada juz-juz yang lain. Pekerjaannya, makhluk pekerjaannya umpamanya bikin kopi. Coba bikin kopi.
ambil gelas, nuang kopi, nuang air lagi, ditutup lagi. Beberapa pekerjaan, banyak sekali pekerjaan. Padahal cuma satu, kopi. Allah tidak demikian. Kun fayakun. Satu kali. Wahid tunggal. Satunya Allah, gak ada duanya. Qala ba'duhum, ucap ba'duhum. Al-iman billah ta'ala lahu arkan arba'atin. Kata ba'du ulama, iman kepada Allah itu rukun yang 4. Pondasi iman kepada Allah ada 4. 4. Satu, iman bil qudroh. Iman dengan qudroh, kepasten. Harus percaya. Ini rukun, ini penting nih. Kalau kita tidak percaya ke takdir, berarti rukun imannya rontok satu. Kalau pondasinya rontok, khawatir nih roboh bangunannya. Pertama harus percaya ke takdir. Apapun yang terjadi, takdir itu bukan dari makhluk. Ini dari Allah, harus diterima. Ini bukti kasih sayang Allah. Allah ngasih saya, dikasih miskin, terima kemiskinan itu dari Allah. Ini kasih sayang Allah, bukan karena Allah murka, bukan. Ini bentuk kasih sayang Allah. Bentuknya seperti ini. Takdir ya, percaya ke takdir, harus menerima takdir. Terima ini takdir. Tuh, satu. Yang kedua, iman dengan kekuasaan Allah. Allah itu kudrat, mampu. Allah mampu bikin orang jadi kaya, mampu. Bikin orang jadi miskin, mampu. Kudrat. Takdir kudrat. Takdir itu yang terjadi ke kita, kudrat itu kekuasaan Allah. Ini semua kita duduk di sini, ini kudrat Allah, kuasa Allah, Allah yang berkuasa mengumpulkan kita seperti ini. Ini takdir yang pada hakikatnya kudratul, kekuasaan Allah. Harus percaya bahwa Allah itu kudrat, mampu. Apa yang Allah tidak mampu? Semuanya mampu. Gak ada batasnya. Kudrat Allah gak ada batasannya. Wa tabarri minal haul wal quwah. Dan yang selanjutnya tabarri minal haul dan quwah. Kita jangan sampai merasa mampu, punya kekuatan, punya daya upaya. Hilangkan itu. Itu rukun iman bilang. Rukun iman kepada Allah. Hilangkan rasa mampu, rasa pinter, rasa kaya. Hilangkan semuanya. Kalau kita masih punya rasa hebat dan sebagainya, kehebatan ini bukan dari Allah, kehebatan milik kita, kekayaan milik kita. Ini rukun iman kepada Allah rontok satu. Nah, tiangnya goyang nanti. Ini mudah digoyang, gampang digoyang. Sehingga orang melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, lari, mencari pesugihan dan lain sebagainya. Karena tidak percaya ini. Merasa kekayaan itu bukan dari Allah. Jadi kaya itu merasa bukan dari Allah. Gak ada. Rasa. Dia merasa mampu. Dia merasa bisa. Maka lepas. Satu.
satu tiang, satu pendasi iman, rukun iman kepada Allah. Lepas satu, gampang digoyang nanti. Jadi yang ketiga, wal isti'anah billahi ta'ala fi jamil umur. Dan yang keempat, rukun iman kepada Allah isti'anah, minta tolong ke Allah dalam segala hal. Ya, selalu minta tolong ke Allah. Ya Allah, nih saya mau ngebangun nih. Ya Allah, tolong aku. Dan uang banyak uang, udah material udah lengkap, semuanya udah lengkap, uang numpuk, tetap orang mukmin harus minta tolong Allah. Ya Allah, aku minta tolong kepadamu ya Allah. Besok saya mau mulai bikin fondasi. Dengan pertolonganmu mudah-mudahan bangunan nanti jadi dengan bagus, berkah, rahmat dan sebagainya. Sehingga nanti kalau sampai terjadi bangunan itu jadi, kita bisa bersyukur. Ini kita seringnya lupa itu. Mau melangkah tidak minta pertolongan Allah. Ya Allah, jaga saya Allah, selamatkan aku ya Allah. Bantu aku ya Allah, saya mau berangkat. Nyampe di sini, alhamdulillah saya dibantu oleh Allah. Ijabah berarti doa saya. Ini kita sering lupa. Mau melakukan sesuatu tidak minta tolong Allah, begitu dapat sesuatu kita tidak bersyukur. Kenapa? Karena merasa itu milik kita. Ini nih berkat kerja keras saya tuh. Coba lihat tuh, bagus kan? Berkat kerja keras saya. Nah, lupa ke Allah, lupa ke Allah. Ini bahaya. Rukun iman satu sudah roboh. Penting ya. Ini rukun iman kepada Allah ada 4 tadi. Yang pertama, iman kepada kekudratullah, kemampuan Allah, kuasa Allah. Yang kedua, kita harus percaya ke takdir. 5 itu takdir, ini dari Allah bukan dari siapa-siapa. Semua sesuatu kalau tidak ditakdirkan nggak akan terjadi. Yang kedua, kita lepaskan kemampuan kita. Tiada daya upaya. Kita tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan. Yang keempat, selalu minta tolong ke Allah. Ini rukun iman. Rukun iman kepada Allah. Ada fi awali fil ma'rif wa malaikatihi, dan selanjutnya rukun iman kita wajib percaya kepada malaikat. Wallahu alam bissawab.